Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabina ala dinil Islam wa fasnal iman. Salam sejahtera, namo budaya. Rayu hayu ning bagya. Saudara-saudara sebangsa senai rahimakumullah. Saya adalah ulama sepuh yang ada di kabupaten atau sebagai pandeka di Kabupaten Banyuwangi. Jadi pintu gerbangnya nasional. Jadi Banyuwangi itu posisinya ujung timur di Jawa Timur. Nah, sudah kalau Anda sudah mengetahui tentang strategik topografi Nusantara, ya seperti itulah. Makanya pada malam hari ini saya posisi ada di tengah-tengah batu, di tengah lautan. Yang di kanan kiri saya adalah jadi penyeberangan, jadi perahu-perahu penyeberangan antara Banyuwangi Gilimanuk. Jadi kapal-kapal penyeberangan saya di tengah-tengah batu. Ya bersama muhalid saya. Baiklah saudara, saya akan meneruskan support instruksi Bapak Presiden Prabowo. Kalau dalam bahasa Latin, high branded kesatriaannya. Makanya di seluruh sampai presiden yang ke-8, yaitu Bapak Prabowo, masing-masing presiden yang terdahulu memiliki porsi masing-masing dan kesatriaan masing-masing. Oleh karena itu, pada waktu suwarginya Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, terkenal pada saat itu kepemimpinannya dalam mercusuar. Ya dimaklumi, ini untuk generasi muda. Karena maaf aja, Karno Moya ini memang, ya kalau ngomong ahlinya ya sudahlah gimana lah. Karena saya bekas penatar P4 juga bekas abdi negara. Sekarang jadi ulama sepuh yang memberikan nama sapi limusinnya pada suwarginya Bapak Soeharto. Oleh karena itu, kenapa Bapak Proklamator terdahulu itu terkenal pada waktu itu sejarah politik yang diopinikan, terkenal sebagai politiknya mercusuar. Ya karena menggebu-gebu dalam rangka bagaimana bangsa kita segera untuk merdeka. Tapi jangan dianggap nilai negatif mercusuar itu. Itu aurasi yang menggebu-gebu. Itu karena jiwa pengorbanan kesatrianya Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian diteruskan oleh Bapak Soeharto, terkenal sebagai Bapak Pembangunan. Nah itu pada waktu dimerdekakan negara kita, secara keagamaan, secara budaya Nusantara, secara situs budaya Islam, penebusan dunia itu harus diadakan pembagian sapi-sapi betina. Ya pada saat itu Bapak Soeharto membagi dengan teknik skep banpres, bantuan sapi di seluruh Indonesia, termasuk sapi limusin, simental, berangus. Oleh karena itu saudara, kalau Anda ini mengetahui masing-masing presiden memiliki hoki, hadam, makom yang berbeda. Kalau zamannya Gus Dur, ketauhidannya tinggi sekali. Pada saat itu sering ya bersama, kalau di Banyuwangi bersama Romo Yai ini.
Romo Yai Muhammad. Ya saya ini sudah. Jadi satu-satunya sahabat Gus Dur yang ada di Banyuwangi ya saya. Dan perkenalkan untuk saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Bapak SBY. Loh kenapa Romo Yai kok tidak Bapak Habibie? Ya sudah, itu ke PAW-an. Nah, jadi pengganti antara waktu istilahnya bersama Bu Mega. Ya, kemudian Bapak Jokowi keikhlasannya juga tinggi. Nah, makanya sekarang ini namanya presiden itu jangan dihujat, saudara. Karena ada kelebihan, ada yang lebih surplus kelebihannya. Makanya manusia itu hidup wa min kulli syai'in khalaqna jauzaini la'lakum tatakarun. Jadi ada kekurangannya. Jadi Allah menciptakan di alam dunia ini sepasang-sepasang. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ya tergantung nanti klasikalnya, kurvanya. Banyak lebihnya atau banyak kekurangannya. Begitulah saudara. Nah kemudian diteruskan oleh Bapak Prabowo. Wah gawat Bapak Prabowo ini. Ya itulah kesatriaan. Yang wal asri kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Al-Quranul Karim wal asri. Demi masa. Nah itu kesatriaan yang benar-benar satria. Nah kemudian kalau Romo Yai ini berbicara secara pribadi, derajat Bapak Prabowo ibaratnya roh di Indonesia, yaitu nur-nurnya Allah, begitu saudara. Makanya ketahanan nasional itu yang meliputi Ipolek, Sosbud, Hankamnas, begitu loh. Itu aja kok repot. Jadi Bapak Prabowo ini ada semua di dalamnya. Filsafat ideologi Pancasila yang glodok istilahnya, melontok, malkah itu. Apalagi seorang militer, disiplinnya, kesatrianya, ketegasannya. Mereka adalah orang yang sudah malkoh, begitu. Politiknya juga demikian, saudara. Lah soseknya, Ipolek Sosbudnya, monggo. Soseknya, budayanya, tata keramanya. Ya itu orang tuanya adalah bapak perekonomian lah. Bapak Sumitro almarhum itu. Saya menangis saat itu. Nah, kemudian pertahanan keamanan kan sudah ada di dalam dirinya. Oleh karena itu jangan kaget saudara. Jangan kaget. Sebab rahasia Bapak Prabowo ini maaf aja. Kalau orang syukur-syukur tidak nyampe pecah nanti kepalanya. Makanya seperti memberi makan. Ya dalam istilah pengetahuan makanan bergizi begitu. Tapi ada maknanya, ada itu rahasia itu. Terus kemudian memuliakan ketahanan pangan untuk para petani. Orang kecil yang dipikirkan. Lah memang ini rumus. Setiap ismo itu, nah, makanya ini para mahasiswa, para dosen semuanya, mbok yota, jangan cuman politik saja. Walaupun negara kita ini sudah memasuki era revolusi industri digital maupun elektrik. Ya tapi strategiknya ini loh harus dikuasai, begitulah. Jangan lupa zaman sudah maju loh. Nah, kalau ini lupa, nah kalau saya ngomong pribadi singkat aja, mentalitas bangsa Indonesia ini sudah rapuh karena kena erosi digital, elektrik dan industri, rapuh. Lupa support untuk mentalitasnya, tata keramanya, cara kritiknya, cara membeda-bedakan kritik yang membangun maupun kontroversial, sulit loh dibedakan. Mudah demo, mudah disulut istilahnya, mudah diintimidasi, mudah diprovokatori. Oleh karena itu saudara-saudara, Mas Farid Hamzah itu bagus sekali itu.
Itu analisanya analisa kebenaran, globalistiknya nasional tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Makanya oleh karena itu saudara, setiap pembaruan baru mesti pertama-tama diterima dengan kontroversial. Itu sudah menjadi hukum alam, begitulah. Jangan kaget saudara. Wong ini aja ada koperasi desa, padahal Bapak Presiden mensupport, mensuplai kembali tambahan 5M. Itu aja diterima dengan horeg demo. Sudah yang ini bicara begitu, yang sudah doktor, yang sudah sepuh, yang sudah menjadi, ya lah sudahlah, tidak perlu kami sampaikan satu-satu. Masih ini dan itu. Makanya profesor doktor yang sudah tua-tua, mbok yo, ayo tak tobatnya ditingkatkan keimanannya. Mosok masih muda, masih kurang saja. Sifatnya tidak menjadi restrict istilahnya. Tidak satu arah di dalam membangun negara, bangsa maupun masyarakat Indonesia. Lalu sudah sepuh itu mau mendoakan toh negaranya biar aman. Yang sudah jenderal juga demikian. Kok tidak satu rel? Nah ini, ada apa di dalam kepribadian maupun hati mereka masing-masing? Ini kadang-kadang, nanti kalau kita ini ngomong mentalitas bangsa sudah rapuh, enggak terima. Ini karena Anda ini dalam hatinya sudah sepuh, sudah pensiun, kurang meniti. Ya mungkin belum ketemu sama tuan-tuan kebenaran. Begitu loh. Loh saya aja sudah ulama sepuh bekas penatar P4. Ya walaupun ahli ketatanegaraan tidak bicara apa-apa. Jadi sekali lagi, sesuatu yang baru seperti helm tempo hari. Pada waktu diadakan helmisasi, waduh yang demo itu gimana? Nyatanya setelah tahu dan paham bagaimana. Keamanan kepala itu sangat penting. Tapi pertama bagaimana? Jadi makanya kalau namanya strategi Bapak Prabowo, program Bapak Prabowo, walaupun sudah nyata-nyata benar demi rakyat Indonesia, beliaunya ini tidak butuh dunia, sudah kaya raya. Itu mesti diterima oleh orang-orang yang wataknya ini hasad, hasut, sombong, iri, dengki. Aduh gimana yo. Ya ini kalau saya simpulkan, ini karena mentalitas bangsa Indonesia dalam ilmu sosial Indonesia itu rapuh. Aduh sudah. Karena mikir banyak cicilan itu rusak semua mentalnya. Gampang temperamen, dicubit sedikit lapor. Kena cubit sedikit lapor. Aduh sudah. Oleh karena itu saudara, saya pribadi bersama masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur selalu dan mulai tahun 2000 Bapak Prabowo itu saya menyematkan Lencana Pagernusa di Banyuwangi. Sangat dan selalu mendukung program Bapak Prabowo. Semoga Indonesia maju, segera akan terwujud untuk menuju cita-cita bangsa, menuju cita-cita Indonesia emas. Akhirul kalam, jadilah ilmu bermanfaat demi masyarakat Indonesia yang makmur, baldatun thayyibatun warubun ghafur, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.